Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Selalu dan kami mengharapkan agar senantiasa Anda dalam keadaan sehat, sehingga Anda bisa menjalani rutinitas setiap hari dengan rileks sempurna. Dan jangan lupa sambil menonton The Bola Nusantara. Pemirsa, tidak bisa dimunafikan ya, bahwa semua pemain sepak bola pasti menginginkan bisa mentas di ajang bergengsi seluruh jagat raya. Tidak lagi kalau World Cup. Termasuk para jajaran keturunan timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Satu di antaranya Emil Audero yang sudah ngebet banget, dan ada jajaran-jajaran lainnya, Jan Madsen, Gerard Redewald, dan lain sebagainya, itu telah ditampung oleh PSSI melalui Bapak Erick Thohir yang jago dalam bernegosiasi. Nah, kita nantikan bagaimana kiprah mereka atas panggilan Ibu Pertiwi. Kita saksikan. Gila, mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang saat ini terjadi di sepak bola Indonesia. Kesuksesan timnas Indonesia bersama pemain keturunan dan gilanya para penggemar mencintai para pemain timnas membuat para bintang keturunan yang saat ini bermain di Eropa tak lagi ragu untuk memutuskan gabung ke timnas Indonesia. Terbaru, kalian tentu sudah lihat kan video Emil? Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How? How? You talk with Mr. Eric already? So yes, but yes, 1 year. What do you think? You see. Tapi teman-teman, Emil adalah satu dari sekian banyak bintang keturunan yang juga berminat bergabung dengan timnas. Lantas, siapa saja? Kita sudah rangkum nama-nama tersebut, termasuk nama yang baru-baru ini di-spill oleh media Belanda sebagai sosok yang spesial. Siapa sajakah mereka? Berikut rangkuman selengkapnya. Siapa yang nggak senang main di Indonesia yang rakyatnya begitu mencintai sepak bola? Tanya saja para pemain keturunan yang sudah main di timnas, seperti Kevin Dix yang baru-baru ini gabung ke skuad Garuda, hingga yang sudah lama seperti Sandy Walsh. Tidak ada penyesalan sama sekali bermain untuk Indonesia. Sebaliknya, mereka begitu bangga mewakili Indonesia dengan dukungan yang begitu luar biasa. Sehingga jadi tak mengherankan kalau ada tawaran untuk gabung timnas, banyak pemain jarang ragu untuk menolak. Bahkan dengan cepat langsung menjawab, ya, oke, aku mau main untuk Indonesia. Seperti yang baru-baru ini disampaikan Verdong dalam podcastnya di channel The Highway. Bagi Verdong, cukup mudah untuk memilih Indonesia. Imagine like they ask you to play for Indonesia, and what was your first reaction when they called you if you wanted to play for Indonesia? I said directly yes. Yeah? Yeah. No thinking. I had the No same. thinking. Oh wow. I didn't have to think about it. Really? Why? Because I already had the feeling that football is growing there, and I think Tom was already there and more players, so the choice was a little bit more easier for me. You knew already Yeah. players. Apa yang dialami Calvin, Tom Hai, dan masih banyak pemain keturunan yang sudah main untuk Indonesia inilah yang sepertinya saat ini juga dirasakan para pemain keturunan lainnya. Ada harapan besar bagi mereka untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Dengan melihat betapa gilanya gairah sepak bola dan cinta di sini, serta perkembangan timnas Indonesia. Terbaru, media di Belanda, Football Premier, yang sudah sering menghubungkan pemain-pemain keturunan dengan timnas Indonesia, yang pada akhirnya jadi kenyataan, kembali memberikan spill info soal calon pemain timnas. Kali ini dia adalah Jordi Weerman, pemain yang pernah bermain untuk tim Eredivisie seperti Feyenoord bersama pelatih Liverpool saat ini Arne Slot. Bermain untuk FC Dordrecht, ADO Den Haag hingga Luzern di Liga Swiss. Menariknya, meski usianya terbilang masih cukup muda, Jordi ini memilih untuk terbang ke Indonesia dan main di Madura United baru-baru ini.
Romani. Dan menurut pengamat asal Belanda di Football Primers, ia akan jadi pemain keturunan selanjutnya yang gabung ke timnas Indonesia. Even bellen met een bijzondere speler. Hij speelde onder andere bij Feyenoord. Onder Arne Slot nog even mee samengewerkt. Speelt nu in het altijd mooie Indonesië en gaat waarschijnlijk zijn debuut maken voor het nationale team van Indonesië. Jordi, vertel. Dus ja, daar dachten hun altijd dat ik daar niet voor open stond. Ja. Toen hebben ze mij, toen ik kwam in juli, augustus ergens, hebben ze mij toen nog gebeld. Hoe sta je er nu tegenover? Toen heb ik gezegd, ja, ik sta ervoor open. Ik ben beschikbaar, mochten jullie mij opstellen. Maar ja, sindsdien hebben ze eigenlijk gezegd dat ze het proces zouden gaan starten. En ja, hopelijk in februari... Mendengar cerita dari Jordi Wehman, ia menjelaskan bahwa semua saat ini tengah diproses dan harapannya bahwa di bulan Februari semua akan selesai. Pemirsa, apa yang dilakukan oleh para pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia, seperti yang saya bilang tadi di awal pembuka ya, kita tidak bisa munafik dengan apa yang diharapkan oleh semua pemain, terutama yang pro ya. Mereka pasti ingin mentas di ajang bergengsi sejagat raya, yaitu Piala Dunia. Seperti para pemain keturunan, dia berlomba-lomba untuk mendapatkan paspor Indonesia. Apalagi setelah progres Indonesia akan nyata masuk ke Piala Dunia, Pak Erik dengan profesionalisme sang negosiator ulung pasti akan berdatangan para pemain grade A lainnya. Kita tunggu aja. Jika itu terjadi, kita jelas akan mendapatkan tambahan kekuatan yang signifikan di lini tengah untuk pertandingan di bulan Maret. Lini tengah sendiri merupakan faktor yang masih butuh penambahan kekuatan. Mengingat di sektor ini, kita hanya mengandalkan sosok Tom Hai sebagai pemain berpengalaman grade A atau kualitas bintang Eropa. Di sisi lain, orang mungkin akan menyatakan Jordi hanya main di Liga 1. Dia nggak akan bagus. Tapi kami percaya, dengan usianya yang baru 25 tahun, kualitasnya nggak hilang sama sekali, teman-teman. Ingat, ia mantan pemain Feyenoord dan pernah mendapatkan kepercayaan bermain di tim itu di bawah Arne Slot. Ia tetap bagus, dan yang terpenting dia mau main pakai hati. Selanjutnya, pemain yang mungkin belum banyak dikenal, ia adalah pemain muda, Dean Isel de Schepper, atau kita panggil Dean saja biar mudah. Pemain ini adalah pemain tim muda AS Alkmaar, usianya baru 17 tahun, dan baru-baru ini ia menjelaskan bahwa ia memiliki darah keturunan Indonesia dan bersedia untuk gabung ke timnas Indonesia. Seperti yang ia jelaskan dalam interviewnya bersama Bola.com. Di situ ia mengatakan, tidak secara resmi, tapi ya di Instagram saya ada banyak orang Indonesia yang berkata, ya, datang ke Indonesia, bermainlah untuk timnas Indonesia. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia. Nenek saya dari Surabaya dan kakek saya dari Bandung. Mereka tinggal di sana ketika masih muda. Kemudian mereka datang ke Belanda dan ayah saya lahir di Belanda. Jadi darah ayah saya sangat Indonesia. Ibu saya dari Belanda. Jadi hanya dari pihak ayah saya yang berasal dari Indonesia. Ungkap Dean secara eksklusif kepada Bola.com. Jika mendengar cerita dari Dean, jelas pemain ini punya kesempatan membela timnas dalam artian eligible. Dengan usianya yang baru 17 tahun, tentu saja akan jadi prospek masa depan yang menjanjikan. Apalagi ia saat ini bermain untuk salah satu tim muda terbaik di Belanda, AS Alkmaar. Selain Dean, pemain muda keturunan lainnya yang tertarik untuk membela Indonesia adalah Stijn Kwartflik, pemain 19 tahun yang saat ini bermain untuk tim Kozakken Boys. Selain 3 nama yang sudah kita jelaskan, beberapa nama lain yang sudah gak asing lagi bagi kalian adalah Ole Romani. Penyerang yang sudah datang ke Indonesia saat Indonesia main lawan Jepang itu diprediksi bisa bermain di bulan Maret seperti Jordi. Kemungkinan berkas atau proses perpindahan kewarganegaraan akan selesai pada bulan Februari. Jadi jangan khawatir, bagi kalian yang masih bertanya-tanya proses Ole sampai mana, kami sih yakin ia akan main di bulan Maret dan semua akan sesuai waktu yang diharapkan. Selanjutnya, pemain lain yang sudah terang-terangan ingin bergabung untuk timnas ada Emil Audero.
Kiper Como FC yang sempat jadi pro dan kontra karena ucapan sang ayah itu, baru-baru ini mengatakan bahwa ia berharap segera bisa gabung timnas, di mana saat ini ia tengah menunggu panggilan dari Erick Thohir. Selain Emil, mantan bintang Liga Premier Inggris yang saat ini bermain untuk tim raksasa Belgia Royal Antwerp, juga menunjukkan ketertarikan besarnya untuk bisa gabung timnas. Percakapannya dengan Sandy Walsh menguatkan potensi itu. Selain sebelumnya, ia juga pernah menjelaskan kepada salah satu akun media di Indonesia bahwa ia selalu menyaksikan laga-laga timnas, termasuk terbaru saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Jelas pesan itu telah menunjukkan bahwa sang pemain juga punya minat besar untuk segera gabung timnas Indonesia. Meskipun Mimin juga masih bingung sih, kenapa si Jairo ini lama banget diproses. Selanjutnya kita akan sampaikan satu-satu ya. Ada Miliano Jonathans, penyerang yang baru saja dibeli FC Utrecht dari Vitesse itu juga sudah dihubungi PSSI. Ia juga menunjukkan minat yang besar. Meski menurutnya untuk saat ini ia fokus klub dulu. Mungkin di akhir musim nanti. Ada juga 3 calon pemain keturunan untuk timnas U20. Mereka adalah Mauro Zylstra yang berkasnya sudah ada di meja PSSI, Tim Gaipans dan Dion Marks yang juga sudah datang ke Indonesia. So, kalau di total ada 10 pemain yang bisa gabung timnas di tahun 2025. Ini adalah jumlah yang fantastis, yang menunjukkan jika Indonesia benar-benar membuat banyak pemain keturunan punya keinginan besar untuk bermain di Indonesia. Hal yang bagus menurut Mimin. Pertama, bagus untuk persaingan di skuad timnas. Dan kedua, semoga ini memotivasi para pemain yang berasal dari Liga 1 untuk meningkatkan kualitasnya. Karena jika kualitas mereka biasa-biasa saja, ya akan sulit untuk bisa mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia. Benar sekali kata si Mimin tadi ya. Kalau pemain lokal ingin bersaing dengan para pemain keturunan grade A itu, tunjukkan skill kalian, wahai pribumi Indonesia. Jangan mau kalah. Ya meskipun para pemain keturunan itu juga orang Indonesia aslinya. Jadi jangan dibeda-bedakan. Cuman dalam hal ini untuk menggali potensial pengolahan bola para pemain lokal pride, mohon maaf, nggak ada minat atau nggak ada niat untuk membeda-bedakan ya. Kita satu, seperti kata Kapten Timnas Indonesia, Bang Jayadi ya, Jayitses mengatakan, kita ini satu saudara. Satu menang, semua menang. Satu sakit, semua sakit. Itulah semboyan yang harus kita banggakan. Patriotisme, nasionalisme si Jayitses ini, top marko top bro. Itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekali lagi, saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu bisa menjalani rutinitas sehari-hari. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.